setiamu Tuhan, lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan, terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dustaku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andai kan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak satu pun dapat menggantikanmu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Oh, kasih setiamu Tuhan, lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan, terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dustaku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andai kan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau, ku akan menyembahmu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kasih setiamu. We were
worship you. We worship you. We worship you. There's no one like you, Jesus. There's no one like you, Jesus. Let your spirit fill this place. Let your spirit fill this place. Let your spirit fill this place. Kami menyembah Engkau Tuhan. Let your spirit fill this place. Sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Hai everyone, menjumpai Anda kembali dari kota Brisbane, Australia. Saya Pastor Hani Yesaputra. Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2, ayat ini sangat terkenal sekali yang menunjukkan bahwa untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun juga yang ada di bawah langit. Ini ada waktunya, ada waktu lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, dan ada juga waktu untuk mencabut apa yang ditanam. Nah, saya inginkan bahwa setiap daripada kita itu menyadari bahwa kita ini ada awal dan ada akhirnya. Berbahagialah Anda yang ada di dalam Kristus Yesus, sebab salah satu nama daripada Tuhan Yesus adalah akulah yang awal dan yang akhir. Berarti ketika kita masukkan Yesus dalam hati kita, maka mungkin secara daging dan hidup di dunia ini ada awal, ada akhir. Tetapi sebenarnya di dalam Tuhan kita ini hidup kekal. Dan terpujilah nama Tuhan yang memilih kita dari seluruh miliaran jiwa ini untuk dijadikan anaknya dan memiliki satu kehidupan yang termasuk keluarga yang berbahagia ini. Nah, tujuan pembahasan daripada hari ini, renungan hari ini adalah 3 hal, yaitu yang pertama untuk menemukan musim apa kita sedang berada. Kemudian yang kedua adalah untuk menyelidiki apakah kita ini kelewatan musim kita. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui apakah kita ini terlalu cepat yang mendahului musim yang ada. Mangga itu enak sekali kalau tepat pada musimnya ataupun matang tepat pada waktunya. Tetapi kalau terlalu dini maka itu
baiknya cuma satu, dibuang atau dijadikan rujak ya di dalam rujak manis itu. Oke. Nah, saudaraku yang kasih, ada satu ayat juga yang mengatakan bahwa di Kejadian 8 ayat yang ke-22 mengatakan demikian, selama bumi masih ada, takkan berhenti-hentinya musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Nah, ayat ini membagikan musim menjadi dua, yaitu musim persiapan dan musim penuaian. Saudara, kalau saya di Australia ini mengalami 4 musim, yaitu salah satunya adalah musim winter. Ya. Nah, musim winter ini, musim dingin ini diilustrasikan dalam kehidupan manusia adalah keadaan yang kurang mengenakan, saudara. Ya, jelas sekali bahwa tanaman kalau mengalami musim winternya akan mati, saudara. Sebab bakteri apapun juga yang sedang hinggap di batang ataupun ranting bahkan akar dari tanaman ini akan tidak bisa survive. Ya, bakteri ini tidak akan pernah survive dan bersama dengan pohonnya akan mati, tetapi mati bukan sia-sia saja. Ternyata pohon ini mati menjadi pupuk untuk pohon yang selanjutnya akan tumbuh. Jadi kalau boleh saya katakan, andai kata Anda di antara Anda yang mendengarkan renungan hari ini, Anda sedang ada di dalam musim winter, janganlah terlalu putus asa. Apakah permasalahan Anda terlalu berat sehingga tangan Tuhan tidak mampu untuk menolong saudara? Tentunya kalau Tuhan mengizinkan sesuatu yang kurang mengenakan daging kita, maka Dia memiliki perkara yang ataupun rencana yang luar biasa di balik semuanya itu. Nah, saudara, apakah kita ini kelewatan juga kalau kelewatan musimnya? Ini penting untuk kita bahas juga. Misalnya begini, Anda seorang muda. Ya, orang tua sudah menyekolahkan Anda dengan mengorbankan jerih payah mereka, banting tulang untuk mengongkosi Anda di luar negeri. Anda di sini usia ya 25, 26 cuma hobinya main game di handphone saudara, ya makan yang paling laks, segala sesuatu itu santai-santai dan bahkan menuju kepada kemalasan yang parah sekali. Nah, saya mau katakan kepada saudara, ketika Anda menyadari 30 tahun, ya usia 30 tahun, Anda belum mencapai apapun yang teman-teman Anda capai. Nah, itu merupakan satu kesia-siaan belaka. Ya, andai kata Anda pada saat-saat usia sekarang ini membanting tulang, istilahnya Anda kerja, Anda kuliah dengan sungguh-sungguh, maka ketika usia 30 Anda sudah lulus menjadi seorang yang lulus dengan predikat cum laude ataupun summa cum laude, ya, maka perusahaan-perusahaan di Australia akan mencari Anda. Nah, pada waktu itulah ya Anda tidak perlu ngejar ya mungkin girlfriend dan lain sebagainya. Wanita akan antri untuk mendampingi Anda. Saya yakin percaya satu hal bahwa kita harus benar-benar ya, mengerjakan apa yang menjadi musim kita sehingga musim kita tidak terlambat. Nah, saya ingin tinggalkan dengan 3 takeaway saudara dalam hal musim ini ya. Adalah kalau satu musim lagi apakah kita ini terlalu cepat pada musim kita? Di dalam Alkitab kita jumpai bahwa Sarah tidak sabar untuk menantikan janji Tuhan digenapi ya dengan putra yang dijanjikan Tuhan, sehingga dia mengizinkan suaminya Abraham untuk tidur dengan Hagar itu dan akhirnya terjadi Ismail. Saya tidak perlu ceritakan itu, bukti yang nyata sampai hari ini pun Timur Tengah tidak pernah damai. Saudara, saya ingin berikan takeaway ya 3 hal yang cukup penting yang sudah perlu dengarkan. Yang pertama adalah kita masing-masing memiliki musim tersendiri. Ya, buat satu history yang akan dituliskan dalam kehidupan kita. Selalu ingat ini bahwa kita ini segambar dan serupa dengan Tuhan. Ya, segambar dan serupa dengan Tuhan. Oleh karena dosa saja kita ini kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi sebenarnya gambaran Allah dan keserupaan dengan Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara harus tahu bahwa manusia tidaklah diciptakan buat dikalahkan. Mungkin kehidupan Anda dan saya mengalami kehancuran, dari satu kehancuran ke kehancuran yang lain, dari satu kegagalan ke kegagalan yang lain. Tetapi tidak pernah Tuhan ciptakan kita buat dikalahkan. Ya, oleh karena itu, ya, setiap musim menyediakan second chance to fight back. 1 Timotius 6 ayat 12 mengatakan fight the good fight of faith. Gunakan iman saudara untuk selalu mau bangkit
Orang benar itu jatuh 7 kali, tetapi dia tetap akan bangkit kembali. Die hard, saudara yang kasih. Tuhan masih menyertai Anda. Selama nafas ini masih melekat pada tubuh kita, berarti second chance itu masih diberikan kepada kita. Yang kedua, kita harus bertanya kepada Tuhan akan apa yang harus kita lakukan pada musim yang ada ya dalam kehidupan kita. Tidak selamanya kita ini tahu sampai berapa lama kita memiliki musim-musim ini. Ya, selama musim, ya selama masih ada musim, kenapa kita tidak berbuah? Itu pertanyaan yang diberikan Tuhan kepada kita semuanya, Anda dan saya. Saudara bisa bandingkan pohon di Mazmur 1 ayat yang ketiga. Kalau Alkitab bicara pohon itu sebenarnya melukiskan kehidupan saudara dan saya, kehidupan manusia. Dikatakan di ayat yang ketiga, dari Mazmur 1, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau saudara lihat pohon ini sebagai letterlek ataupun kenyataannya, maka daunnya tidak bisa berhasil. Tetapi jelas sekali di sini pohon itu mewakili manusia. Dikatakan bahwa dia akan berbuah pada musimnya, dan dikatakan daunnya itu benar-benar apapun yang dilakukan manusia ini akan berhasil. Tetapi bandingkan sejenak dengan Wahyu 22 ayat yang kedua. Dikatakan bahwa di sana ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Wow, saudara. Ini dalam setahun selalu berbuah. Saudara. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Daun-daun pohon itu yang dipakaikan untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Berproduksi unggul, tidak pernah gagal, dan daunnya dalam keadaan yang benar-benar bukan bergantung saudara dalam perbuatan mereka, melainkan daunnya bisa menyembuhkan bangsa-bangsa itu. Saudara, kalau kita ini mau bereproduksi, ya produksi yang unggul, saya rasa kita tidak bisa ngambil seperti Mazmur 1 ayat yang ketiga. Dikatakan pohon ini hanya berbuah pada musimnya. Sedangkan Wahyu 22 mengatakan setiap saat, ya setiap bulan itu dalam setahun 12 kali dia berbuah. Jadi selalu berbuah. Ya, bahkan kalau kita bandingkan daunnya, di mana dikatakan Mazmur 1, itu perbuatannya akan berhasil. Tetapi di Wahyu 22 dikatakan daunnya itu, kenyataannya daunnya. Jadi kehidupan kita itu menjadi berkat. Bukan bergantung kepada perbuatan kita. Bukan bergantung kepada kita mau nolong baru kita berbuat, baru orang itu merasa diberkati. Tetapi kehidupan kita, gaya hidup kita sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah yang dinantikan surga ya, dalam kehidupan Anda dan saya. Yang ketiga adalah begini, jikalau kita terlambat maupun terlalu cepat, maka kita beresiko untuk membuat kehidupan kita kacau, dan terkadang kehancurannya tidaklah dapat direstorasi lagi. Ya, bukan lagi waktunya kita ini bergerak di luar Tuhan. Kita harus bertanya kepada yang mempunyai kehidupan dan juga mengatur bumi. Dengarkan pesan ini. Bagi Anda yang sudah menikah 25 tahun, 30 tahun, dan Anda merencanakan untuk bercerai hari ini, saya mau katakan kepada saudara, tanyalah kepada Tuhan, apakah itu tindakan yang terbaik. Saudara, saya percaya kalau Anda dikaruniakan putra-putri Anda sudah beranjak dewasa. Kalau kita sudah memasuki pernikahan melewati daripada pernikahan perak saja, maka kita sudah memiliki anak-anak kita, putra-putri kita yang siap untuk menikah. Bayangkan kalau usia demikian kita bercerai. Ketika calon besan Anda, ya, jadi orang tua daripada kekasih putri ataupun putra Anda, itu menyelidiki keadaan keluarga Anda dan Anda bercerai. Bagaimana Anda seolah-olah menempeleng wajah daripada anak kita yang tidak berdosa, yang tidak ikut campur dalam permasalahan rumah tangga kita. Saudara, saya tidak mengatakan bahwa kalau saudara menderita, tetaplah menderita. Saudara, saya yakin percaya, ahli daripada pembangun rumah tangga itulah Allah sendiri. Di Ibrani pasal yang keempat. Saudara bisa masukkan, saudara bisa ikut sertakan. Kedua-duanya suami dan istri harus tunduk di bawah Tuhan Yesus. Maka permasalahan apa saja pasti terselesaikan. Cerai itu jauh-jauh, buang jauh-jauh dari kehidupan Anda. Sehingga Anda bisa memelihara, mewariskan kebenaran Tuhan, kasih Tuhan kepada putra-putri Anda. Saya jamin percaya saudara, bahwa pernikahan putra-putri Anda akan lebih manis apabila Anda tidak
mengotorinya dengan perceraian. Ya, dengan perceraian kita sendiri. Oleh karena itu, saudara yang kasih, pikirkan 3 hal ini. Saudara bisa ulang-ulang mendengarkan video ini, tapi camkan, masukkan dalam hati. Maka ini akan menjadi berkat bagi Anda dan saya. Tuhan memberkati saudara. God bless you.